Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala duduknya di Masjid Al-Ikhlas, Bumi Marina Emas, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih dikaruniai iman Islam, masih dikaruniai kesehatan, masih bisa fardu berjamaah, dan alhamdulillah sudah rapat softnya, dan masih mau duduk bermajelis. Semoga langkah kita, waktu kita ini yang kita curahkan totalitas kepada Allah Rabbuna wa ta'ala ini menjadi pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meniru dan meneladani beliau, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Tanggal 12, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12. Saya tidak mempermasalahkan soal perbedaan perhitungan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya juga tidak mau membahas masalah maulid Nabi. Yang kita bahas pagi hari ini adalah, ayo kita semakin mengenal Rasulullah dan mencoba mengikuti beliau, mencontoh beliau. Kenapa? Kenapa harus beliau? Kenapa kok gak Nabi yang lain? Dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, di ayat 21, Rabbuna wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat dan banyak mengingat Allah. Coba angkat tangan yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Coba angkat tangan. Semua mengharapkan. Yang tidak mengimani akhirat, angkat tangan. Semua mengimani akhirat.
Berarti kalimat Allah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat. Berarti contohnya siapa yang harus dicontoh? Rasulullah. Karena kalimat Allah tegas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada suri teladan yang baik bagimu, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat. Berarti kalau kita mengharap rahmat Allah dan mengimani akhirat, terus yang dicontoh bukan Rasulullah, itu berarti nenem. Bukan nemen, nenem. Parah. Karena orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan yang mengimani akhirat, Allah perintahkan mencontoh beliau. Kenapa harus beliau? Kenapa kok enggak yang lain? Saya ambil dari Musnad Ahmad nomor hadis 17979. Perawi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qalu, sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni amal tuhu yadkhulul jannah. Rasul tunjukkan amal, kalau amalan ini kami lakukan, kami masuk surga. Qal, Rasul menjawab, la yattakhidil jannata min kulli amal. Gak bisa kalian masuk surga dengan amal kalian. Wih, kaget para sahabat. Ya Rasulullah, ada di kulli amal. Terus amal kami ini dikemanakan? Illa ridallahu wa maghfirlahu minkum. Masuk surga itu hanya kalau mendapat rahmat Allah dan dosanya diampuni, baru bisa masuk surga. Wih, sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, ada di kulli amal, terus amal kami dikemanakan? Qal, Rasul menjawab, kullu amalan ibnu adam hasana ida darajatil lil jannah. Sedangkan amal-amal anak cucu Adam ini nanti itu untuk menentukan kapling surga. Jadi kualitas syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, berarti yang disembah, yang diminta, yang disandari, yang diibadati Allah, tidak ada selainnya. Perkara nanti lewat orang lain itu sunatullah. Allah sebutkan di surat 9 ayat 71. Al-mu'minal wal mu'minati ba'duhum awliya'i ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yarhamhumullah. Jadi laki-laki perempuan satu dengan lain Allah jadikan penolong bagi yang lainnya. Mereka sama-sama menyeru hal-hal yang baik, mencegah yang mungkar. Dan Allah memberikan rahmat kepada keduanya, baik yang menolong maupun yang ditolong. Itu sunatullah. Memang kita doanya ke Allah, mintanya ke Allah. Nanti Allah menggerakkan hati hamba. Tapi Allah lebih dahulu. Maka kualitas-kualitas seperti ini akan menentukan kita di mana surga kita. Tergantung kualitas sholat kita, baik fardu maupun sunnah. Apakah kita sudah mengikuti sabda Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka apakah bacaan kita ini ngarang atau yang dari Rasul? Fi'li gerakan kita ini yang dari Rasul atau bukan? Itu menentukan kita di Firdauskah, di Darussalamkah,
dinaimkah, diadzinkah, tergantung kualitas salat. Tergantung dari kualitas infak, zakat, sedekah. Rasul bersabda, khairu amalan yadayhi yumna la yusra. Kalau kamu beramal kebaikan terbaik di kananmu, tutup dengan yang kiri. Hadis. Orang sekarang kalau infak Pak ditutup. Tapi bukan hadis. Sebab dibuka 2.000. Padahal Rasul mengatakan khairu amalan yadayhi yumna. Yang terbaik. Masuk 2.000 itu yang terbaik. Tapi nek 50.000 apa 100 gak ditutupi Pak. Protes sama takmir. Mas, bolongannya kurang gede. Dan gak bisa melebu. Saya ketok. Tergantung penempatan kita di Firdaus ada dari kualitas zakat, infak, sedekah. Tergantung dari kualitas puasa kita. Baik wajib Ramadan maupun sunnah-sunnah yang kita lakukan. Tergantung bagi mereka yang diberi Allah rezeki berlebih. Mampu melaksanakan umroh atau haji. Kualitas umroh haji menentukan nanti kapling surganya. Tapi masuknya surga hanya dengan rahmat dan ampunan Allah. Tanpa dua itu gak bisa masuk surga. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, birni rahmatullahi wa idamafirullahu. Kalau begitu Rasul, tunjukkan kunci agar kami mendapat rahmat Allah dan mendapat ampunan dosa. Maka turunlah Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau mereka benar-benar mencintai aku Allah Robnya, ingin masuk surgaku, ingin bertemu denganku, katakan pada mereka fattabi'uni. Rasul suruh bilang, ikuti aku. Maka siapa yang mencontoh Rasulullah dalam ibadah, muamalah, akhlakul karimah, semua mencontoh beliau, Allah jamin yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan merahmatinya, Allah akan mencintainya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini kunci masuk surga. Kaplingnya tergantung dari kualitas amal ibadah kita. Kenapa harus beliau? Kenapa kok gak yang lain? Kenapa kok gak nabi-nabi yang lain? Kenapa harus beliau? Buka kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Gak punya wong sampean gak pernah kafir. Ada yang bisa Google. Coba saya ketikkan kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ini kalimat Allah kepada Nabi Musa. Rasulullah Muhammad SAW belum lahir, belum ada di muka bumi. Allah sudah menyampaikan tentang Rasulullah. Siapa yang sudah menemukan? Siapa yang sudah menemukan? Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Sudah. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudara kalian, di tengah-tengah dari saudara kalian sendiri. Betul. Kalimatnya begitu. Sepertimu Musa. Betul. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Betul. Bunyinya begitu. Kalau riset. Berarti itu apalah kombe kitab lama. Ini Taurat. Ini Taurat. Allah berfirman ke Musa. Musa, besok Nabi yang terakhir itu tidak lagi dari Bani Israel.
Tapi aku ambil dari Bani Ismail, saudaramu sendiri. Apa makna saudaramu sendiri? Nabi Musa nazabnya ke atas Nabi Ishak. Rasulullah Muhammad SAW nazab ke atas Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dari dua nabi ini satu bapaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini maknanya, dari tengah-tengah kalian, dari saudaramu sendiri. Kemudian Allah katakan sepertimu Musa. Apa yang bisa kita ambil dari kalimat Allah sepertimu Musa? Sirah Yahudi, sirah Nasrani, sirah Muslim, dan sejarah universal. Semua tidak memungkiri Nabi yang bertemu dengan Allah, ketemu dan dialog, cuman dua. Nabi Musa alaihissalam, bisa dibuka di Al-Baqarah 51 sampai 56. Sedangkan Rasulullah SAW bisa dibuka di surat 53 ayat 13 sampai 18. Wa absarhum sidratul muntaha. Jadi kalau Nabi Musa itu ditemui Allah di dunia, bertemu, walaupun kedua-dua nabi ini tidak mampu melihat Allah, tapi ditemui Allah. Mereka hanya melihat cahaya. Ini makna sepertimu Musa, artinya ditemui Allah. Nabi Musa ditemui di gunung mana? Gunung Kawi. Di gunung mana? Oh, Gunung Sinai. Tak pikir pindah nang Nusantara gini Gunung Kawi. Di Gunung Sinai. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW dijumpai Allah di Sidratul Muntaha. Ini maknanya. Kemudian Allah katakan, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Buka surat 53, Najm, ayat 3 dan 4. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad Rasulmu itu Al-Quran menurut hawa nafsu dan keinginannya. In huwa ila wahyu yuha. Semua yang diucapkan Rasul Muhammad itu wahyu dariku, kata Allah. Ini makna meletakkan firman di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang kuperintahkan kepadanya. Maka landasan hukum kita cuma dua. Quran, hadis. Setelah itu baru ijma para ulama yang memegang teguh dua ini. Quran dan hadis atau as-sunnah. Kenapa harus beliau? Kenapa enggak yang lain? Saudara-saudaraku, Allah bilang kan meletakkan firman di mulutnya. Buka surat 16 An-Nahl ayat 44. Bibayinati wal zubur wa anzalna alaika dzikr litubayyina linas manuzila ilaihim wala'alahum yatafakkarun. Mukjizat kitab-kitabku sudah aku turunkan kepada para nabiku sebelumnya. Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan engkau Muhammad ad-dzikr atau Al-Quran. Terus lihat kalimat Allah, litubayyina linnas manuzila ilaihim wala'alakum yatafakkarun. Tugasmu Muhammad menjelaskan kepada semua manusia ini kitab-kitabku yang sudah aku turunkan. Semua loh, semua kitab-kitabku yang sudah aku turunkan. Jadi bukan hanya Al-Quran. Tugas Rasulullah menjelaskan semua kitab yang sudah diturunkan Allah. Makanya firman Allah diletakkan di lisan beliau. Kenapa harus beliau? Kenapa enggak nabi yang lain? Karena lisan beliau Allah simpan semua firman. Sehingga nanti di yaumal hisab, di pengadilan akhir zaman, Rasulullah itu
Allah jadikan saksi semua umat. Semua. Nabi Adam besok dipanggil Allah dengan anak cucunya generasi 1 sampai 10. Saat pengadilan ini Rasulullah dihadirkan. Setelah itu anak cucu Adam generasi 11 sampai 23. Nabi Nuh karena 950 tahun karya. Dihadirkan, Rasulullah dihadirkan. Menjadi saksi. Kemudian kaum Ad, Nabi Hud, Rasulullah dihadirkan. Kaum Samud, Nabi Soleh, Rasulullah dihadirkan. Kaum Madian, Nabi Syu'aib, Rasulullah dihadirkan. Kaum Yahudi, Nabi Musa, Rasulullah dihadirkan. Kaum Nasrani, Nabi Isa, Rasulullah dihadirkan. Kaum Muslim, Rasul sendiri. Dari mana kita tahu? Buka An-Nisa, surat 4, ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti nasib orang-orang kafir apabila aku datangkan setiap kaum nabi atau rasul yang aku utus kepada mereka. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kau Muhammad aku hadirkan sebagai saksi. Kenapa? Karena semua firman Allah yang diturunkan sebelumnya tersimpan di dalam lisan beliau. Jadi besok kalau sampai kaumnya Nabi Adam, Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Ad semua, sampai kaum Yahudi Nabi Musa, kitab Taurat, sampai kitab Injil, waktu pertanggungjawaban bleset dari firman Allah, Rasul bilang, tidak sesuai ya Allah, alamat nyenyek tun. Neraka tempatnya, tidak main-main. Apalagi yang muslim sendiri. Kalau sampai besok Rasulullah mengatakan, saya tidak ngajari yang model begini nih ya Allah. Alamat yes. Alamat. Nggak main-main ini. Makanya urgensi mencontoh meniru Rasul bukan main-main. Karena besok kalau Rasul mengatakan ini tidak pernah aku ajarkan, aku tidak pernah menyampaikan ini, alamat. Alamat. Cuman untung kalau Islam itu kan nerakanya cuma mampir. Mampir, tidak kekal. Oh iya. Wis gak apa-apa wis lumayan. Gak diwedi. Ya. Nah, sudah saudaraku. Jadi urgensi mencontoh Rasul Muhammad itu. Bukan main-main. Kenapa harus beliau? Kenapa gak yang lain? Buka Al-Furqan. Surat 25. Ayat 27, 28, 29. Jangan sampai kita besok yang mengatakan itu. Yauma ya'adu dolimu ala yadai ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu orang-orang yang dolim menggigit kedua jarinya. Terus berkata, celaka aku. Coba dulu aku di dunia mengikuti Rasulullah. 28-nya lebih parah. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Celaka aku. Coba aku dulu gak berteman dengan si fulan ini. Melok fulan nih loh. Melok ajarannya fulan ini. 29-nya. Laqad adolani anid dikri ba'da idja'ani wa kana syaitanil insani khodula. Ternyata mereka menyimpang semua dari kebenaran Quran yang sudah diturunkan kepadaku. Dan sungguh setan itu pengkhianat yang nyata. Jadi jangan salah, besok itu Masya Allah. Rasulullah ini pegang peranan di akhir zaman. Hati-hati. Maka urgensi kita mencontoh cara ibadah beliau. Mencontoh cara bermuamalah beliau. Mencontoh cara berukuah. Dan mencontoh cara bagaimana berakhlakul karimah. Ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini
dari masa di dunia sampai nanti akhir zaman tentang Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur yang berkah. Amin. Kesehatan yang berkah. Amin. Rizki yang berkah halalan thayyibah. Diberikan kita senantiasa kemampuan untuk bertolabul ilm sehingga menambahkan keimanan dan takwa kita. Mampu bertemu nanti kita semua di majelis jannah Allah. Amin. Allahumma. Dah 10 menit saya tawarkan, kalau ada yang mau nambah materi silakan duduk sini. Saya tak akan duduk bawah, atau 10 menit ini kita gunakan untuk diskusi. Ada? Ini Zoom atau YouTube? YouTube. Ini live. Ada pertanyaan nggak dari yang di YouTube? Gak ada. Dari yang hadir? Gak ada. Kalau gitu kita tutup. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.